Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Rio Alvarisi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integral fungsi aljabar. Oke, langsung saja kita masuk ke menu. Di tampilan ini menunya ada kompetensi, tujuan pembelajaran, kemudian materi. Kita ke kompetensi terlebih dahulu. Untuk kompetensinya di sini ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk kompetensi pengetahuan itu mendeskripsikan integral tak tentu fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian untuk kompetensi keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menumbuhkan sifat religius, kreatif, dan berpikir kritis. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal-soal integral dengan menggunakan sifat integral tak tentu. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep integral tak tentu. Kita masuk ke materi. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama yaitu integral sebagai inverse turunan. Yang kedua integral tak tentu. Ketiga rumus dasar integral tak tentu. Keempat sifat linear integral tak tentu. Kelima persamaan diferensial sederhana. Keenam tutorial integral dengan GeoGebra. Kita ke pembahasan pertama ya. Integral sebagai inverse turunan. Jadi pada pembahasan pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal turunan. Nah, ternyata turunan ini mempunyai inverse-nya atau balikannya yaitu integral. Pada operasi aljabar dikenal istilah operasi inverse. Misalnya operasi inverse dari penjumlahan itu adalah pengurangan, operasi inverse dari perkalian adalah pembagian dan yang lainnya. Di dalam kalkulus integral dapat diartikan sebagai operasi inverse dari turunan dan integral sebagai operasi inverse dari turunan disebut juga antiderivatif atau anti turunan. Kita ke contoh soalnya. Misalkan di sini tentukanlah integral dari fx sama dengan 3x kuadrat. Integral dari fx sama dengan 3x kuadrat dapat ditentukan dengan menyelidiki turunan dari fungsi. Manakah dari 3x kuadrat? Kita selidiki nih turunannya. Misalnya turunan dari fungsi x pangkat 3 yaitu turunannya 3x kuadrat. Turunan dari x pangkat 3 plus 1 yaitu 3x kuadrat. Turunan dari x pangkat 3 plus 5 yaitu 3x kuadrat. Nah ini semuanya kan 3x kuadrat ya. Nah 157 ini karena nilainya sama turunannya maka sebagai konstanta. Jadi integral dari fx sama dengan 3x kuadrat adalah y sama dengan x pangkat 3 plus c. Dalam hal ini c disebut konstanta integral. Latihan 1. Integral dari fx sama dengan akar x adalah, nah di sini teman-teman bisa menjawab ya soal latihannya dengan mengetikkan pada kolom komentar. Oke, langsung saja di sini kita ke materi berikutnya. Berikutnya di sini kita akan membahas integral tak tentu. Ya, kita klik. Oke. Integral tak tentu. Integral sebagai inverse dari turunan yang umumnya disebut integral tak tentu. Nah, dinotasikan seperti ini ya. Notasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Leibniz ya. Seperti pada slide awal ada foto ilmuwan, nah itu Leibniz ya. Notasi integralnya disebut seperti ini. Kemudian fx itu disebut integral. Nah, dengan demikian integral fx terhadap x sama dengan fx plus c. Nah, ini dibacanya fx terhadap x ya. Kemudian kita ke contoh soal. Nah, di sini tentukan integral tak tentu dari a fx sama dengan 4, b fx sama dengan 4x pangkat 3, c fx sama dengan negatif 3 per x pangkat 4. Nah, kita jawab terlebih dahulu yang a fx sama dengan 4x. Nah, turunan pertama dari fx itu kan 4 ya, maka dapat disimpulkan bahwa integral 4x terhadap x yaitu 4x plus c. Begitu pula dengan yang b dan c. Nah, kita lanjut ke latihan 2. Soal pertama, tentukanlah turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 akar x, kemudian gunakan hasil penurunan tersebut untuk menentukan integral dari fungsi gx sama dengan x pangkat 3 akar x.
Soal kedua, tentukanlah turunan dari fungsi f(x) sama dengan akar x, kemudian gunakan hasil penurunan tersebut untuk menentukan integral dari fungsi gx sama dengan 1 per akar x. Nah, ini bisa kalian jawab ya, ketikkan pada kolom komentar. Lanjut ke materi berikutnya. Tadi integral tak tentu sudah, sekarang kita masuk ke rumus dasar integral tak tentu. Kita klik. Nah, berdasarkan pengertian bahwa integral tak tentu adalah operasi inverse dari turunan, maka dapat diturunkan sebuah rumus dasar yang dapat digunakan dalam penentuan hasil dari integral. Rumusnya sebagai berikut. Karena d dx sama a buka kurung a per n plus 1, x pangkat n plus 1 sama dengan ax pangkat n, maka integral dari ax pangkat n terhadap x sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c dengan n tidak sama dengan negatif 1. Atau ini dapat dituliskan rumus dasarnya, integral ax pangkat n terhadap x sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c dengan n tidak sama dengan negatif 1. Nah, ini teman-teman bisa dituliskan ya pada buku catatan dan diingat-ingat. Lanjut kita ke contoh soal. Tentukanlah hasil dari A integral x kuadrat terhadap x, B integral 4x pangkat 3 terhadap x, C integral 10x pangkat x pangkat 4 terhadap x. Nah, di sini penyelesaiannya yang A. Di sini ingat ya, bentuk umumnya, rumus dasarnya tadi ini. Nah, maka yang bagian A itu A-nya berapa? Koefisiennya 1. Nah, maka kita tuliskan 1, kemudian N-nya 2, maka 2 plus 1. Yang B, A-nya 4, N-nya 3, C, A-nya 10, N-nya 4. Maka kita masukkan saja ke rumusnya, misalnya yang C nih. 10 per 4 plus 1, X pangkat 4 plus 1 plus C. 10 dibagi 5, 4 plus 1 kan 5, 10 bagi 5 berapa? 2, maka 2 X pangkat 4 tambah 1 sama dengan 5. 2X pangkat 5 plus C. Oke, kita lanjut ke latihannya. Di sini ada 2 buah soal ya. Soal pertama, integral 4 terhadap X sama dengan. Soal kedua, integral 4X pangkat negatif 3 terhadap X sama dengan. Nah, ini jawabannya bisa kalian ketikkan pada kolom komentar ya. Lanjut kita ke materi. Rumus dasar sudah, kita lanjut ke bagian keempat, yaitu sifat linear. Nah, sifat linear di sini sebenarnya ada banyak ya, tapi saya tuliskan 3 yang lebih mudah saja karena kalian baru jenjang SMA ya. Integralnya masih pengenalan. Di sini sifat linear pada integral yaitu yang pertama, integral k fx terhadap x sama dengan k integral fx terhadap x. Kemudian yang kedua, integral fx plus gx terhadap x sama dengan integral fx terhadap x plus integral gx terhadap x. Kemudian yang ketiga, integral fx min gx terhadap x sama dengan integral fx terhadap x min integral gx terhadap x. Nah, jadi ini diintegralkan satu-satu ya. Ini bisa kalian catat terlebih dahulu ya. Perlu diingat-ingat juga sifatnya, jadi tidak hanya berlaku pada turunan, tapi integral juga mempunyai sifat linear. Lanjut kita ke contoh soal. Di sini tentukanlah hasil dari integral 2x kuadrat plus 4x plus 5 terhadap x. Maka penyelesaiannya kita integralkan satu-satu lalu kita jumlahkan. Yang pertama, integral dari 2x kuadrat terhadap x plus integral dari 4x terhadap x plus integral dari 5 terhadap x. Maka di sini integral 2x terhadap integral 2x kuadrat terhadap x itu hasilnya 2 per 3x pangkat 3 dengan menggunakan rumus dasar, kemudian plus C, kemudian integral dari 4x terhadap x hasilnya 2x kuadrat plus C, kemudian integral dari 5 terhadap x hasilnya 5x plus C. Nah, maka di sini hasilnya 2 per 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 5x plus C. Seperti itu. Lanjut ke latihan 4. Nah, di sini ada satu soal latihan. Integral dari x pangkat 4 min 1 per x kuadrat plus 1 terhadap x sama dengan. Nah, silakan jawabannya bisa kalian ketikkan pada kolom komentar ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Sifat linear udah, nah sekarang kita ke persamaan diferensial sederhana. Nah, persamaan diferensial sederhana itu merupakan tahapan dari integral ya. Nah, jadi sebenarnya untuk persamaan diferensial ini lebih dalamnya akan dipelajari pada saat kalian lanjut ke perguruan tinggi jurusan matematika, tapi di jenjang SMA hanya diperkenalkan konsep dasarnya saja. Nah, jadi kalau sebelumnya teman-teman pasti pernah mendengar istilah persamaan. Ada apa saja? Persamaan linear, kemudian persamaan kuadrat, persamaan
sistem persamaan linear 2 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ternyata integral dan turunan ini mempunyai persamaan juga. Nah, nama persamaannya itu diferensial, persamaan diferensial. Nah, persamaan yang mengandung turunan satu fungsi yang tidak diketahui dinamakan sebagai persamaan diferensial. Sebagaimana umumnya, persamaan dalam persamaan diferensial kita perlu mencari penyelesaian. Jadi harus dicari juga ya penyelesaiannya, solusinya. Nah, caranya dengan cara mengintegralkan ruas kiri dan ruas kanannya. Maka dapat kita peroleh integral terhadap y sama dengan integral fx terhadap x, atau dapat dituliskan y sama dengan integral fx terhadap x. Nah, ini yang dinamakan sebagai persamaan diferensial. Kemudian kita ke contoh soal. Tentukan fungsi y sama dengan fx yang memenuhi persamaan berikut. dy dx sama dengan akar x per y. Kita selesaikan di sini, kita kali silang. dy dikali y sama dengan y dy, kemudian akar x dikali dx, maka akar x dx. Maka masing-masing ruas kiri dan ruas kanannya kita integralkan. Jadi integral y terhadap y sama dengan integral akar x terhadap x. Maka integral y terhadap y itu hasilnya setengah y kuadrat plus c sama dengan integral akar x terhadap x hasilnya 2/3 x akar x plus c. Maka kita pindah ruas, y kuadrat sama dengan 4/3 x maka 3/2 plus c. Kita cari, maka nilai y sama dengan kurang lebih akar 4/3 x maka 3/2 plus c, atau sama dengan bisa disederhanakan jadi 2/3 akar 4/3 x maka 3 plus c. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, mungkin sudah lebih jelas. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan bisa teman-teman ketik di kolom komentar YouTube ini ya. Lanjut ke latihan 5. Oke, di sini ada soalnya. Jika biaya total dinyatakan sebagai fungsi dari jumlah barang yang diproduksi dan ditulis dengan y sama dengan fx, maka biaya marginalnya adalah turunan pertama fx. Misal biaya marginal dirumuskan dengan gx sama dengan 2 plus x. Untuk memproduksi 2 unit barang, biaya totalnya sama dengan 26. Tentukan fungsi biaya totalnya. Nah, silakan teman-teman untuk dikerjakan soal ini dan jawabannya diketik pada kolom komentar ya, dikirimkan komentar YouTube. Oke, lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu yang terakhir tutorial integral dengan GeoGebra. Nah, kalau sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ya perhitungan integral ya secara manualnya, analitisnya manual sekarang dengan menggunakan bantuan program GeoGebra. Oke. Jadi GeoGebra ini merupakan software matematika yang untuk mempermudah ya. Jadi ketika kalian sudah menghitung manual bisa dicek jawabannya apakah benar atau tidak dengan menggunakan GeoGebra. Kalau hasilnya sama dengan GeoGebra maka jawabannya betul ya. Oke, langkah-langkahnya pastikan pertama kali kalian itu harus mendownload GeoGebra dulu pada web resminya yaitu geogebra.org atau geogebra.com. Lalu pertama, buka software GeoGebra. 2. Ketik pada input bar fungsi yang ingin dimasukkan. 3. Klik enter maka fungsi akan muncul pada tampilan grafik. 4. Ketik integral function pada input bar. 5. Masukkan fungsi yang ingin dicari integralnya. 6. Secara otomatis tampilan grafik dan integralnya akan muncul pada algebra dan lembar kerja grafik. 7. Buat kesimpulan pada lembar kerja GeoGebra. 8. Selesai. Nah, ini ada contoh ilustrasinya seperti ini ya. Jadi bisa langsung ketemu nih hasil integralnya. Integral x kuadrat terhadap x sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c. Oke, kita coba tutorial ya, praktekin di GeoGebra-nya. Oke. Oke, kita buka nih lembar kerja GeoGebra-nya. Misalkan di sini fungsinya itu x pangkat 2. Lalu kita cari integralnya, kita ketikkan saja integral, pilih function, maksudnya yang f, enter, maka akan ketemu ya hasilnya. Maka integral dari x kuadrat terhadap x hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3 plus c. Oke, nah maka langsung di sini kita bisa buat kesimpulannya. Dx plus c. Oke. Seperti ini, tampilan GeoGebra juga bisa kalian buat semenarik mungkin ya. Nah, di sini misalnya bisa kalian ubah warnanya supaya lebih menarik.
Seperti ini ya. Oke, itu tutorialnya. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Rupanya tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke latihan. Oke, untuk latihannya coba kalian buatkan ilustrasi integral fungsi aljabar dengan menggunakan GeoGebra. Buat semenarik mungkin. Nah, kalian bisa coba ya integralnya dengan soal-soal latihan yang tadi tuh yang sebelumnya. Coba kalian terapkan pada GeoGebra. Ini kalian terapkannya setelah kalian selesai menghitung manual ya. Nanti jika hasilnya sama, maka jawaban kalian benar ya. Lalu hasilnya bisa kalian kirim pada kolom komentar YouTube ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, supaya rupanya sudah pada paham semua. Oke, jika sudah paham, kita masuk ke kesimpulan. Oke, kesimpulan pada materi hari ini, integral merupakan konsep dalam kalkulus integral maupun matematika yang membahas mengenai kelanjutan dari turunan. Konsep ini merupakan suatu inverse dari turunan yang dimana kita mencari kembali fungsi awal yang sudah diturunkan. Integral juga banyak diterapkan dalam bidang matematika, yaitu untuk mencari luas daerah yang dapat dihitung melalui pendekatan geometri, menentukan volume benda putar, dan masalah kecepatan-percepatan. Integral sendiri terbagi dua, yaitu integral tentu dan tak tentu, yang keduanya sangat berkaitan dengan pembahasan integral tingkat lanjut seperti integral trigonometri, integral parsial, dan integral Cauchy. Nah, jika kalian jurusan MIPA, nanti kelas 12 akan ada mata pelajaran matematika minat dan nanti kalian akan ketemu materi integral trigonometri. Ya, seperti itu ya, kawan-kawan, teman-teman. Oke. Mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.